ulama akhir zaman. Yang kami muliakan Ibu Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Ibu Kowaken, kepada seluruh tamu undangan, dan khususnya kepada jamaah calon haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang berbahagia, kami jadi adat dan tradisi kita di Kecamatan Sakti, pengurus IFHI, setiap keberangkatan jamaah calon haji mengadakan acara pesejuk pelepasan. Ini merupakan bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ibadah kita karena kita merasa senang, kita yang kehadir bahwa yang berbahagianya, kita yang hana tak tunaikan ibadah haji, tapi kehadir kita yang tempatnya, berarti kita senang tak ada turunnya menunaikan ibadah haji. Maka itulah jitu ibadah bagi kita. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang dulu bacakan dulu. Al-hajju ashhurum ma'lumah. Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang tertentu. Haji hanya sama lagi umrah. Umrah berangkajan mantap nawati untuk kita kerjakan. Yang namun hajinya ashhur ma'lumat, bulan yang tertentu, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 bulan Zulhijjah. Artinya 10 bulan berada di sini di Mekah, bab 1 Syawal gonya berniat menunaikan ibadah haji, berarti gonya kasah niat menunaikan ibadah haji, walaupun pelaksanaannya bakuro yang isi kurang daripada Zulhijjah. Yang bunyi menunaikan ibadah haji bak malam 1 Syawal, berarti 2 bulan 8 uro payah tupreh pelaksanaan ibadah haji itu deh bakuro si kurang Zulhijjah, yaitulah uro Arafah. 2 bulan 8 uro, 2 bulan 8 uro gonya di dalam ihram. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajju ashhurun ma'lumah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. Semantang yang telah diwajibkan haji oleh Allah, maka uringan la rafatha, beli berkata-kata dengan kata-kata yang kotor. Maka mulai dari ini kampungkan, ditanya tak jaga tutu, tak jaga kata-kata ditanya, beli yang tutu dengan tutu yang hanagat. Dari ini sampai kita yang tak kerjakan ibadah haji, dan sampai ditanya tawolong singa kena unangro. Fala rafatha, beli berkata-kata dengan kata-kata yang hanagat. Maka oleh karena sedemikian, kebiasaan memang bisa terbawa. Menyebutnya ini kampung sering kamu tutup dengan tutup-tutup yang hanagat. Na'udzubillah kadang-kadang bisa terbawa ketika kita menunaikan ibadah haji. Maka jauh-jauh hari kita harus bersihkan diri kita dari kata-kata kotor dan dari maksiat-maksiat yang lain. Dikarenakan Mekah dan Madinah adalah tanah suci, 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Kota suci tidak menerima orang yang tidak suci. Maka orang suci bro itu sebelum kita berangkat. Itu dia lu dan juga dia apakah waktu itu boleh kali ini kejadian, kali ini kejadian. Yang mungkin golong suci, golong boleh bro di ketika menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Fala rafatha wala fusuqa, dan bila kalau wajib haji kita yang berarti tak but fasik. But fasik adalah but maksud kita kepada Allah. Mulai dari itu sampai kita akan kerjakan ibadah haji dan sampai kita kena kampung kembali, nyo tak jaga
beruh di gede otak kubur pasir. Dikarenakan salah satu tanda haji mabrur kan, yaitu di ketika kita tahu dari haji dia. Tanda haji mabrur kan dengan kubur haji, kan dengan ketika menaikkan tawaf, kan dengan ketika menaikkan sa'i ta'li, menaikkan umrah, keninan tanda haji mabrur. Pasti di ketika kita tahu kalau kampung menyebarkan kita kalau berakhlak dengan akhlak yang baik, sehingga waktu itu kita menaikkan kepada haji tahu kalau kampung kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, itulah dinamakan haji kita dengan haji yang mabrur. Wala fusuqa wala jidala. Orang yang akan haji baik jidal, baik berbantah-bantah, baik mendawa dari nokal, baik mendawa. Bahkan kemudian nyawa orang calon jamaah haji bisa merasakan sehingga hati bergede. Jika akan yang bisa terjadi pendawaan, namun dia bersabar karena ada perayaan hantuwi mendawa di ketika mereka akan kerjakan ibadah haji. Waktu pun dia terus kedai yang gede Madinah dia. Madinah dia lomba pertama. Terus Madinah yang kebiasaan, yang menjadi pengalaman, kita yang baik kecil pengalaman yang ada. Itu di ketika terus kedai Madinah, ataupun terus Mekah, batai bagi kunci hotel pun. Kailung kan ataupun kambang di bulan ini, ilung kan ataupun kambang di bulan ini. Itu tak inginkan kadang-kadang bersama kamu limau. Kadang-kadang hana kamu yang limau. Nyan bawatnya, kita tebak tanya, sampai ini kita otak caci kau urus haji. Lalu kadang-kadang hana terus kita nyawa dia terkede. Salah satu izinannya di sama buat dia maka pilih dah. Makanya lu bukan orang yang menunaikan ibadah hajinya orang yang fisiknya kuat. Ini mungkin peraturan pemerintah Arab Saudi. Salah satu ni hana kebau di waktu 65 kita fisik hana kuat. Karena ibadah haji yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, nyo adalah rukunnya bantu fisik. Rukun semayang na qauli, na rukun baca Fatihah, takbiratul ihram. Rukun haji, ibadah haji hana mesti doa yang wajib baca. Kucing tenaga kita yang dulu, tenaga kita yang berbuat, yang ibadah haji. Makanya jak haji, jak umrah, nyobek prehuha fisik. Wala jidal, baik bantah berbantah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berendron karena jahat tempat yang suci, iaitulah dua buah kota suci, Mekah dan Madinah. Kitanya akan tiba kepada Madinah dia apapun. Ketika setelah menaikkan ibadah di Madinah baru dipakai di Mekah. Di Madinah dinanas satu tempat untuk tunaikan ibadah yang afdal, yaitulah ibadah di dalam Masjid Nabawi. Sebagai Rasulullah SAW yang ibadah di dalam Masjid Nabawi, yang satu kali ibadah melebihi daripada ibadah 1000 kali pada masjid yang lain. 2 rakaat, 1 banding 1000 nyata sembahyang di Masjid Madinah. Makanya perbanyakkan ibadah. Bila tak ibadah, kita tak boleh Mekah ke Madinah. Baik sangat tambah hotel, baik le dan tumpuk. Dikarenakan urut-urutnya jamaah calon haji nyo adalah pilihan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Urang jak haji, urang jak umrah, nyo
pilihan Allah, orang yang kami pilih oleh Allah. Kan karena kaya ada haji, kan karena kaya ada umrah. Bukti di legara yang hana hadir haji dan legara yang hana hadir umrah. Nah, orang yang kafir yang sempat menunaikan ibadah haji, nah orang kafir yang sempat menunaikan ibadah umrah tapi baru lain. Makanya orang Rono nyo dipergunakan waktu juga tak karena dianggap nyo adalah jihad nyo kali pertama menunaikan ibadah haji dan nyo kali terakhir. Jangankan orang Rono yang kali yang menunjuk haji untuk menunjuk dong orang yang belum jaknyo, orang yang belum jaknyo, nyo belum nak kejelasan. Maka anggaplah nyo haji yang belum tunaikan, umrah yang belum tunaikan itu yang adalah haji dan umrah yang terakhir. Maka mereka anggap laginya, bedanya ubena, wate, yang karena semangat bagi kita nyo untuk tak pergunakan di dalam dunia berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puput ubena ibadah, yang ibadahnya hantam tak puput inai kampung, perlu beri puput. Di kampung hantam duha, perlu beri duha. Di kampung duha 2 rakaat, perlu beri 8 rakaat. Di kampung hantam tahajud, di kampung hantam witir. Di kampung jalan membaca Al-Quran, pergunakan nyo kesempatan yang kami pilih ya Allah untuk menunaikan ibadah haji baik sagai-sagai di bawah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah haji ditunaikan dengan cara haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Cuma di heboh caranya setiap dunia menunaikan ibadah haji yang haji cok bal heboh haji begitu. Tunjuk nanya ya cok semua. Di antara heboh hajinya yang paling mudah adalah haji tamattu. Heboh haji tamattu awal haji awal umrah dengan haji. Haji ifrad awal haji dengan umrah. Haji qiran sekaligus haji dengan umrah. Mungkin yang kita nyo kali pertama tak tunaikan ibadah haji, nyo tak cok haji tamattu. Karena haji tamattu nyo ni lebih ringan. Memang pahala yang haji ifrad yang menyebut terjaga. Yang haji terjaga nyo coklah haji tamattu. Haji tamattu lebih awal umrah daripada haji. Berarti ulun Madinah 8 orang dari Madinah menunaikan ibadah salat arba'in di dalam Masjid Madinah. Arti salat arba'in, salat 40 waktu berjamaah PPP. Dipegang oleh Rasulullah. Semantap yang salat 40 waktu di dalam masjid yang jauh, maka ulunnya akan terbebas daripada sifat munafik dan terbebas ulunnya daripada api neraka. Itu berarti pula panro. Nyina yang pun roh pehkat semua ya, berjamaah berturut-turut baru nak fadilah harinya. Nanti hari kita yang tak sembahyang kampung roh berturut-turut berjamaah anak dia tak ada ihram, yang juga kita yang akan terbebas daripada sifat munafik dan terbebas daripada api neraka. Roh yang kampung berarti dua tu bersembahyang yang kampung betul jamaah. Menyebut roh yang di Madinah nyansip 8 benda 8 kali 5 40 sembahyang. Anjir pre-pre berapa hotel. Kemudian habis 8 roh yang kedua. Hai lebih di pemerintah Arab Saudi, hai lebih tengok ya. Yang lebih suruh ini hai lebih. Tetap 8 roh kalau naikkan ibadah salat kedua tetap di waktu Makkah. Jarak Makkah dengan Madinah sekitar 5 jam perjalanan. Kemudian di Madinah beliau hana haji dan hana umrah, cuma ziarah saja. Ziarah kubur Nabi dan ziarah tempat-tempat lain yang bersejarah. Yang umrah dan haji itulah di Makkah.
Sebelum kita pergi ke Mekah, kita bersinggah di Bin Ali. Bin Ali yang jarak dengan kota Madinah. Pada tujuh dari Madinah dan nak jauh dari Mekah, jarak sekitar 15 km, 12 km. Ini satu tempat bernama Bin Ali. Terus menduina niat ihram umrah. Niat ihram umrah. Ketika saya katakan ihram umrah, yang berlaku bagi kita bina larangan-larangan yang diharamkan bagi orang yang umrah dan haji yang berlaku. Ketika dengan Bin Ali yang berlaku bina larangan-larangan, haji di Puhui Wangi, urakam haji di pakai rupiah, urinam haji di tungkah, berlaku. Sampai kita tajak ke Mekah, 5 jam perjalanan ke Mekah, tawaf. Singkat serangkam mendekat Ruk Mekah, ubah barang yang ada hotel, jauh masjid tawaf 7 kali melingkari Ka'bah. Kemudian setelah tawaf sa'i tahlul kau yang dunia bebas daripada larangan-larangan bagi ulun yang umrah. Jemaah dalam haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ketika tawaf yang boleh tetap diperhatikan. Boleh perhatikan syarat-syarat tawaf. Yang pertama syarat tawaf, bahu kita bersedengkang dengan Ka'bah bahawiyah. Tengok tanya tengok lagi mana? Jaga tak bahu kita bertimang dengan Ka'bah bahawiyah. Kemudian menutup umrah, bersuci kita daripada hadas dan najis. Di dalam kegiatan tawaf, yang kadang-kadang urinam yang kadang-kadang yang lainnya bangun untuk orang dalam tawaf. Sebab tawafnya ini syaratnya lagi syarat solat. Mujadah tidak ingat. Ya, maka syarat tawafnya kapan lagi syarat sembahyang. Artinya dia wajib kemana? Urinam wajib pakai tohongi dengan tawaf. Walaupun renang dalam guru yang lain, tuha kaki, yang kaki itu pun kan. Jadi mereka tanya tak pun ibadah betul boleh lagi ibadah. Ibadah yang kata manasik, lagi yang tak pun soal guru lagi pun lagi lainnya urusan punya betul kita pun. Jadi boleh perhatikan yang tawaf syarat-syaratnya butuh hak. Maka lu bagaimana? Dikarenakan punya wajib tawaf dengan hana butuh memaksud dinang keluar itu keluar itu hantar keluar. Tiba-tiba beda kerja di kantor itu keluar hantar tawaf karena wajib untuk orang. Di ketika hanasah tawaf, ya ingat. Di ketika hanasah tawaf, ban hansah tawaf dasani hansah tangi. Wate hansah tangi tak tahalul kita kau tanggap dia tak selesai untuk umrah hantim tahalul gitu. Artinya dia mentang tetap dalam ihram, mentang tetap dalam halul nih. Makanya ibadah haji, ibadah umrah hana sama lagi ibadah salat. Ibadah salat tanpa tu salat yang kita kabeh di tajiki di macam-macam dah pun itu sembahyang lain. Tapi punya ibadah haji, ibadah umrah di ketika batu haji, adapun batu umrah, contoh karena untuk bunuh siot, yang kita golong tahalul, hana halim golong lain, hana gelah golong. Makanya betul. Kita yang tak tunaikan ibadah haji, kita yang tak tunaikan ibadah umrah, wajib kau kena kampung, sampai di kita tak puas ihram kena kampung. Maka dapat ihram hana sip syarat buat kita tawaf, hana sip syarat buat kita sa'i. Sehingga ihram dapat no kampung. Maka risiko ni kata bumi wangi no kampung kahari. Kamu sampai dengan urinam kahari. Letak but-but yang harum yang harum bagi orang yang sedang ihram haji ataupun ihram umrah. Maka perhatikan juga kan syarat-syarat tawaf, syarat sa'i supaya tawaf sah, sa'i sah,
tahaluk bisa naklah katanya daripada larangan-larangan ihram. Jamaah calon haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Makkah, bukan Masjid Madinah, Masjid Makkah. Dipegang Rasulullah semantap yang sedang di Masjid Madinah maka pahalanya tiga sembahyang yang lebih dekat pada sebel sembahyang paling terkecuali di Masjid Makkah. Maka sembahyang di Masjid Makkah tiga sembahyang yang lebih dekat daripada sembahyang pak lain sirto ribaida 1:100.000. Yang di Madinah 1:1.000. Makkah 1:100.000. Cukup perbedaan di Masjid Makkah yaitu Masjidil Haram. Maka kajian ada contohnya haji atau umrah. Mau di Madinah ia beribadah jamaah, salat jamaah. Waktu itu ke di Makkah nak belum mak sampai jamaah dia yang lain. Punya Madinah mana lain, Makkah kalau lain, Makkah godaan syaitan. Karena dia tak pahala di Makkah, Masjidil Haram, sehingga dulu kadang-kadang dia dah lain. Nah, di hotel, karena dia ada masjid, itu utang. Ya, maka oleh karena demikian, tunggu-tunggu, umi-umi, jalan jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluarga kuno, burung-burungnya orang burung yang kami pilih oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, maka dipergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ditunaikan segala ibadah-ibadah baik sagai-sagai di bawahnya, dikubur ibadah-ibadah yang hantar pernah nekubur di kampung, dikubur duduk gede dan duit itu betul semua benar di kampung. Kemudian urang yang kan lam ilmi Allah urang kaget ketika pilih untuk menunaikan ibadah haji, maka kamu mohon baru untuk doa kamu yang kalau lupa haji, kamu yang kalau lupa umrah, doa pada tempat-tempat yang mustajabah, Bukit Ka'bah, Bukit Safa, Bukit Marwah, pada Arafah, Ma'rullah, pada tempat-tempat mustajabah doa untuk kamu supaya kamu lagi yang berdoa kamu sangat rindu untuk kamu langkah ke tanah suci. Yang berdoa untuk kamu boleh kamu langkah ke boleh pilih juga kamu oleh Allah. Buruk kamu langkah ke mungkin kamu langkah melalui haji, mungkin kamu langkah lewat umrah. Kemudian kamu juga mendoakan kepada Allah yang akan menaikkan ibadah haji supaya lebih kesehatan oleh Allah, lebih keselamatan oleh Allah, sehingga habis bantu mengumpul rukuk dan bikin haji yang mabrur. Dan juga anak wajib kamu menyuruh doa bareng di samping doa kamu khususnya dan doa kegedeannya ulun sakti, kegedeannya ulun pilih, kegedeannya ulun Aceh, dan khususnya negara Indonesia menyuruh aman, berdentrang, bina mara bahaya, bina musibah-musibah yang diberi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan lidah berdoa yang suci hidup di negara tanah suci ini akan dikabulkan doa dan doa kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia dapat kita sampaikan, semoga menjadi bermanfaat bagi kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.